Halo, selamat siang teman-teman. Di sini saya Kopor Wijaya, absen 12 IP3 dari kelas absen 15. Ya, di sini saya akan mengerjakan tugas satu pada hari ini, yaitu menjelaskan drilling. Yaitu pertama sebelumnya itu toolpath drill adalah strategi proses matching untuk pengobaran benda kerja. Jika pada bor manual atau bor konvensional, pada titik pengobaran harus diberi tanda dengan penitik terlebih dahulu agar masa bor tidak bergeser dari titik pengobaran. Jadi sebelum pengobaran itu dipasin dulu titik tengahnya supaya itu nanti pengobaran nanti tidak bergeser dan supaya menjadikan benda yang perfect. Langkah-langkah pengobaran yaitu pertama itu memberi tanda dengan bor titik, sama seperti kelas 10 atau kelas 11 itu memakai center tab. Lalu yang kedua, pengobaran dengan mata bor kecil terlebih dahulu. Ya, ini sama seperti saat bubut atau ngebor pas waktu kelas 10 ya. Nanti yang biasanya itu pakai yang gini, naik turun itu sama. Jadi pakai mata bor yang lebih kecil dahulu supaya nanti kalau langsung besar nanti bisa patah nanti gitunya mata bornya. Pengalaman teman saya waktu kelas 10 dulu. Lalu yang ketiga, pengobaran dengan mata bor tujuan, tinggal menentukan yang ingin dibuat itu ukuran berapa. Nah, selain membuat lubang dengan toolpath drill, ada lagi toolpath yang lain yang dapat digunakan untuk membuat lubang, yaitu yang bernama toolpath helix bore. Helix bore digunakan untuk membuat lubang yang relatif besar, yang mata bor dengan ukuran tersebut tidak tersedia untuk mesin milling. Yang digunakan adalah flat end mill, dengan catatan diameter flat end mill tersebut lebih kecil daripada diameter lubang yang akan dibuat. Nah, ini ada gambar-gambarnya. Lalu langkah kedua, membuat ukuran 70. Langkah pertama yaitu masuk ke wireframe, lalu klik ke pencil, sama seperti waktu penjelasan dasar cam ya. Centang anchor to center, klik pada titik origin, geser kursor membentuk persegi, klik di area bebas, lalu masukkan nilai width dan height, yaitu panjang lebar 70. Terakhir oke atau centang. Lalu untuk membuat bolt circle, itu lingkaran tebal, teman-teman kita masuk ke wireframe, lalu klik circle, sama saat langkah rectangle, klik pada titik origin, geser kursor membentuk lingkaran di area bebas. Lalu pada metode full circle, masukkan number berjumlah 6, jadi angka lingkaran itu 6. Lalu isikan diameter sebaran lingkaran 50, isikan diameter 10, lalu pencet OK untuk terakhir supaya nanti jadi hasilnya lingkaran 6. Nah, kemudian membuat lingkaran dengan diameter 25 cm. Yang pertama, masuk ke wireframe, klik circle center point, klik di titik origin, geser kursor membentuk lingkaran, klik di area bebas, masukkan radius 12,5 atau nilai diameter 25, lalu pencet selesai. Nah, di sini ada cara yang namanya ganti level. Sebenarnya tanpa membedakan level dari awal sampai akhir proses, perencanaan toolpath matching juga bisa dikerjakan, tetapi untuk membedakan proses atau satu dengan yang lain lebih baik dibuat pada level yang beda. Yang pertama itu aktifkan level, kedua number 1 diberi nama 2D, ganti number menjadi 2, beri nama level 2 toolpath dalam kurung toolpath. Lalu ada juga pengaturan dimensi benda kerja. Nah, ini sangat penting, biasanya dipakai untuk praktek ya. Klik pada tanda tambah, tanda plus pada properties, lalu klik stock setup, lalu klik bounding box.
Nah, itu pengaturan dimensi pada benda kerja. Lalu ada juga bounding box. Langkah awalnya yaitu klik dua entity yang menunjukkan panjang dan lebar benda kerja. Lalu klik and selection, pilih origin pada titik tengah atas benda kecil itu, masukkan nilai Z yaitu 25. Nah, ini toolpad drill, proses pengedrilan ini. Langkah pertama, masuk ke toolpad, tombol toolpad itu nanti tulisan toolpad, lalu klik drill, pilih yang sebelahnya kontur, klik lingkaran yang akan dibor secara berurutan, garis kuning menunjukkan urutan pengeboran, lalu klik OK. Lalu yang langkah ke-10 yaitu define spot drill. Yang pertama itu atur drill diameter, overall panjang, tip angle sesuai yang digunakan, dan atur spindle speed, fit rate dan sebagainya. Di situ nanti sudah ada tambah-tambahnya, tinggal teman-teman nanti masukkan angka yang diinginkan. Nah, untuk holder cara menggantinya yaitu untuk holder pilih salah satu tipe holder. Misalkan di sini namanya B2C4-001. Nah, tinggal pencet saja, nanti sudah menggantikan holdernya sendiri. Windows plus cut parameter. Nah, ini setelah langkah-langkah memilih holder biasanya digunakan pada saat praktek camp. Yang pertama tuh pada cycle pilih drill atau counter bore. Lalu selanjutnya linking parameter. Nah, disitu setelah ke parameter yaitu atur saja rectangle, top of stock, depth dan clearance. Disitu nanti tinggal masukkan angka-angka, misalnya clearance-nya 30, rectangle-nya 10, terus stoknya nanti 0, top of stocknya nanti 0 dan depth-nya -3. Dan pastikan semua pandangan pengerjaan pada posisi top, jadi tepat di atas ya, penting supaya nanti bisa lihat ngobrolnya tuh lurus. Nah, lalu langkah selanjutnya proses pengeboran drill. Masuk ke toolpad drill, lalu pilih drill, klik lingkaran yang akan dibor secara berurutan. Di situ nanti sudah ada kuning-kuningnya dan lingkaran yang akan dibor oleh aplikasinya ini. Kemudian lakukan edit tool, isikan nilai CS dan FPT berdasarkan tabel atau katalog tool yang diinginkan. Pilih salah satu folder, lalu cut parameter, pilih pack drill. Ini langkah pertama ya teman-teman, yaitu pengeboran secara bertahap. Jadi tadi itu seperti pengeboran pertama, ini yang kedua kan bertahap. Kemudian first back kedalaman pemakanan, kemudian berhenti untuk mengeluarkan total. Jadi pertama itu sepertinya menggunakan bor yang lebih kecil, lalu kedua yang lebih agak besar supaya nanti totalnya itu tidak masuk ke dalam dan menjadi dalam, jadi supaya totalnya itu keluar. Nah, lakukan pengaturan misalkan seperti gambar di bawah ini. Di sini ada misalnya teman-teman lihat di sini ya. Lakukan kedalaman pengeboran diisi dengan tanda minus jika akan mengebor tembus, maka nilai dalam dilebihkan dari ketebalan benda kerja karena cuma itu berbentuk tirus. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, sekian presentasi dan penjelasan dari saya, Purwadi Wijaya 15 kelas 12 DP3. Terima kasih.